Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Agril Adi Rizky dengan 3 NIM terakhir 095 dari kelas SI 2024C. Di sini saya akan mereview paper untuk tugas UTS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Judul paper ini adalah Risk Assessment dan Risk Management, Review of Recent Advance on their Foundation yang ditulis oleh Terje Aven dari University of Stavanger, Norwegia, dan diterbitkan dalam European Journal of Operation Research edisi 253 pada tahun 2016. Paper ini ditulis dengan maksud untuk meninjau perkembangan terkini di bidang risiko dengan berfokus pada gagasan dan pemikiran mendasar yang menjadi fondasi penelitian risiko secara umum. Bagian pertama di sini ada pendahuluan. Masuk ke sejarah singkat bidang risiko. Dalam paper dijelaskan bahwa konsep risiko sebenarnya sudah dikenal sejak lebih dari 2400 tahun lalu. Bahkan di era Yunani kuno, analisis risiko sudah diterapkan sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Contohnya seperti strategi perang atau kebijakan kota. Akan tetapi, risk assessment dan risk management mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang terstruktur baru sekitar 30 hingga 40 tahun lalu, yaitu pada tahun 70-an dan 80-an. Pada periode ini dapat dilihat bahwa jurnal ilmiah, konferensi akademis, atau makalah yang membahas prinsip-prinsip dasar cara mendefinisikan, mengukur, dan mengelola risiko secara sistematis. Prinsip-prinsip ini awalnya dianggap sebagai landasan utama dalam praktik risk assessment, namun saat ini bidang risiko telah berkembang pesat hingga muncul berbagai metode analisis yang optimal sehingga dapat digunakan secara general. Di sini ada dua tugas utama bidang risiko. Dalam paper ini kita bisa lihat bahwa ada dua tugas utama bidang risiko. Yang pertama, analisis spesifik, yaitu penggunaan risiko assessment dan risiko manajemen untuk mengkaji dan menangani risiko dari kegiatan-kegiatan tertentu, misal kebutuhan investasi atau analisis keamanan sistem tertentu. Bisa dibilang tugas satu ini lebih kontekstual atau berada di skop yang spesifik. Dan yang kedua, riset generik, yang mana di sini adalah melakukan penelitian dan pengembangan risiko umum terkait dengan konsep teori kerangka kerja, pendekatan, mengkomunikasikan dan mengelola atau mengatur risiko. Kalau tugas 2 ini sifatnya lebih general, artinya skopnya luas. Dengan hasil yang bisa diterapkan di berbagai domain sekaligus. Tugas 1 dan tugas 2 mereka saling berhubungan. Jadi, tugas 1 mendapat tools dari konsep tugas 2. Begitupun tugas 1 bisa menjadi referensi untuk riset generik yang dapat dikembangkan. Tugas 2 juga dapat menjadi acuan framework kontekstual yang bisa diaplikasikan dalam tugas 1. Misal, sebuah paper tentang manajemen supply chain bisa saja menghasilkan insight yang relevan secara generik untuk seluruh bidang risiko. Sebaliknya, riset generik tentang konseptualisasi risiko pasti akan mempengaruhi cara orang melakukan risk assessment di lapangan. Jadi bisa dibilang kalau dua tugas ini dapat saling mempengaruhi. Nah, paper ini berfokus untuk membahas secara komprehensif tentang tugas 2. Selanjutnya, bidang risiko dan sains. Pertanyaannya, apakah risiko assessment ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Di komunitas akademik, terdapat perdebatan panjang tentang topik ini. Penulisan paper ini menyatakan bahwa sains dapat didefinisikan sebagai eksperimen yang dapat menghasilkan pernyataan yang didukung oleh bukti yang kuat. Risk science mencakup dua aspek. Yang pertama sebagai disiplin, yaitu jurnal, makalah, peneliti, kelompok penelitian, dan asosiasi yang berkaitan dengan risiko. Kedua, sebagai bidang pengetahuan yang menghasilkan insight baru tentang cara mengkonseptualisasikan, mengukur, dan mengelola risiko. Sains pengetahuan dan pengambilan keputusan. Penulis mengacu pada penelitian Hertz dan Thomas untuk menggambarkan bagaimana sains digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait risiko.
Model ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah data dan informasi dikumpulkan melalui pengujian dan analisis fenomena tertentu. Ini menghasilkan sebuah bukti atau fakta. Tahapan kedua adalah knowledge base. Data dan bukti yang dikumpul tersebut menjadi knowledge base, yaitu kumpulan semua fakta dari hasil eksperimen yang kokoh dan bisa diterima oleh para ahli. Tahapan ketiga adalah evaluasi risiko. Di sini, knowledge base dievaluasi dan dilakukan penilaian terhadap risiko dan ketidakpastian dalam kasus tertentu. Tahap ketiga adalah evaluasi risiko. Di sini, knowledge base dievaluasi dan dilakukan penilaian terhadap risiko dan ketidakpastian dalam kasus tertentu. Pada tahap ini, nilai-nilai pengambilan keputusan mulai dipertimbangkan. Namun karena sangat berkaitan dengan isu ilmiah, tahap ini wajib hukumnya untuk dilakukan oleh para ahli ilmiah. Tahap keempat ini adalah review pengambilan keputusan. Si pengambil keputusan harus melihat evaluasi risiko yang telah dibuat oleh para ahli. Mereka perlu menggabungkan informasi risiko dengan informasi dari sumber lain yang mempertimbangkan risiko yang luas. Tahap ini sudah di luar domain ilmiah dan perlu adanya pertimbangan yang berbasis nilai yang variatif. Dan tahap yang terakhir adalah keputusan, yaitu keputusan akhir yang diambil berdasarkan gabungan semua pertimbangan sebelumnya. Penulis juga mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi kualitas justifikasi dalam penilaian risiko. Adapun kriteria untuk mengevaluasi kualitas justifikasi dalam risk assessment. Yang pertama adalah solidaritas. Ini menyangkut apakah analisis mengikuti protokol ilmiah standar, apakah semua aturan dan asumsi dipenuhi, dan apakah dasar semua pilihan metodologis dapat dijelaskan dengan jelas. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu sejauh mana risk management menghasilkan hasil yang sama setelah dilakukan analisis berulang oleh tim yang berbeda, namun dengan data yang sama. Dan yang terakhir ada validitas, adalah sejauh manakah risk assessment benar-benar mendeskripsikan konsep yang ingin dideskripsikan. Apakah kita sungguh-sungguh mengukur risiko yang dimaksud, bukan sesuatu yang lain. Penulis juga mengungkapkan bahwa jika menggunakan metode ilmiah tradisional yang berdasarkan estimasi dan prediksi, maka risk assessment hampir pasti akan gagal untuk memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas, terutama ketika ketidakpastian sangat besar. Namun, perspektif yang lebih kokoh melihat risk assessment bukan sebagai alat untuk estimasi, melainkan alat untuk merepresentasikan pengetahuan dan ketiadaan pengetahuan. Dengan perspektif ini, kriteria evaluasinya pun berbeda, dan risk assessment pun dapat memenuhi standar ilmiah yang relevan. Yang ketiga di sini ada konseptualisasi risiko. Salah satu tantangan yang mendasar di bidang risiko adalah ketidakseragaman definisi. Jadi di sini banyak komunitas ilmiah, regulasi, dan industri menggunakan definisi risiko yang berbeda-beda. Penulis paper ini mengulas upaya terkini RSA atau Society Risk Analysis yang menghasilkan glosarium tahun 2015. Pendekatan inovatif glosarium ini tidak memaksa untuk membuat satu definisi tunggal, tapi dia mengakui semua perspektif dengan menetapkan kriteria bahwa setiap definisi ini harus memenuhi standar logis, terdefinisi dengan baik, dan dapat dipahami. Ini yang disebut sebagai integrative thinking, yaitu dengan menggunakan banyak perspektif untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Yang pertama di sini kita akan bahas definisi kualitatif dari risiko. Glosarium SRA 2015 mengidentifikasi ada 7 definisi risiko yang masing-masing menekankan aspek yang berbeda, namun semuanya saling berhubungan, yaitu sama-sama melibatkan ketidakpastian dalam definisi risiko. Definisi yang pertama adalah kemungkinan kejadian terburuk, yang mana di sini risiko dipahami sebagai seberapa mungkin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Definisi ini berfokus pada kemungkinan, bukan hanya probabilitas matematis. Yang kedua adalah potensi terrealisasinya konsekuensi negatif. Definisi ini menekankan potensi yang melekat pada suatu situasi yang menghasilkan dampak buruk. Dan yang ketiga adalah paparan terhadap proporsi yang tidak pasti, menjelaskan bahwa risiko adalah kondisi di mana seorang atau sistem
terpapar pada sesuatu yang masih belum pasti ya hasilnya. Jadi bisa untung bisa rugi. Keempat, ada konsekuensi aktivitas beserta ketidakpastiannya. Definisi ini terdiri dari dua dimensi. Yang pertama, apa yang bisa terjadi, dan kedua, seberapa tidak pastinya hal itu. Dan yang kelima adalah ketidakpastian dan keparahan konsekuensi. Ini mirip dengan definisi keempat, namun definisi ini lebih menekankan keparahan, yaitu seberapa parah dampaknya jika terjadi. Selanjutnya definisi keenam adalah terjadinya konsekuensi tertentu beserta ketidakpastiannya. Definisi ini berfokus pada konsekuensi yang sudah dispesifikasikan terlebih dahulu, bukan semua kemungkinan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah deviasi dari nilai referensi beserta ketidakpastiannya. Jadi, risiko diukur sebagai penyimpangan dari target atau nilai yang diharapkan. Misal, seberapa jauh hasil aktual dari rencana. Penulis juga menyebut definisi dari ISO yang mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian terhadap tujuan. Perlu digarisbawahi di sini, kalau semua definisi tersebut pada dasarnya itu menunjukkan ide yang sama, bahwa risiko adalah kombinasi antara kemungkinan terjadi dan ketidakpastiannya. Bagian kedua di sini ada metrik dan deskripsi risiko. Setelah mendefinisikan risiko, kita juga perlu tahu cara untuk mengukur atau mendefinisikan risiko secara kuantitatif. Terdapat beberapa metrik yang digunakan dalam risk assessment. Yang pertama, ada kombinasi probabilitas dan keparahan konsekuensi. Ini adalah pendekatan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam praktik sehari-hari. Jadi risikonya diekspresikan sebagai hasil perkalian antara probabilitas kejadian dan keparahan konsekuensi. Metrik ini mudah dipahami dan dikomunikasikan, namun memiliki keterbatasan, yaitu tidak mencakup informasi tentang SOK atau kekuatan pengetahuan yang berdasari estimasi probabilitas. Metrik kedua adalah triplet Kaplan dan Gehrig. Metrik ini mendefinisikan sebagai SI, PI, dan CI, di mana SI adalah skenario KI, PI adalah probabilitas skenario tersebut, dan CI adalah konsekuensi dari skenario KI. Pendekatan ini lebih bermakna dari metrik pertama karena secara gamblang mengidentifikasikan skenario-skenario spesifik. Selanjutnya ada metrik ketiga, yaitu triplet modern CQK. Dengan C adalah konsekuensi yang dispesifikasikan, Q adalah ukuran ketidakpastian terkait C, dan K adalah background knowledge yang mendukung C dan Q. Metrik ini memasukkan strand of knowledge, jadi triplet CQK lebih komprehensif dari metrik sebelumnya, karena secara gamblang mengakui bahwa probabilitas yang sama bisa memiliki dasar pengetahuan yang berbeda kekuatannya. Metrik keempat yaitu unexpected consequences. Ini mencakup berbagai turunan seperti unexpected number of fatalities, yaitu jumlah kematian yang diharapkan dalam periode tertentu, product of hazard probability yang merupakan ukuran kerentanan, dan expected disutility yang berdasarkan teori utilitas ekonomi. Metrik terakhir atau metrik kelima adalah possibility distribution. Untuk situasi di mana bahkan probabilitas pun tidak bisa ditentukan secara reliable. Metrik ini bisa menggunakan distribusi kemungkinan yang menunjukkan range kemungkinan beserta nilai yang paling mungkin. Bagian keempat ini adalah ketidakpastian dalam risk assessment. Bagaimana cara memahami dan menangani ketidakpastian telah menjadi topik perdebatan sejak awal perkembangan bidang risk assessment. Penulis dalam paper ini memberikan perspektif terkini tentang kekhawatiran, tantangan, dan arah perkembangan untuk merepresentasikan dan mengekspresikan ketidakpastian dalam risk assessment. Yang pertama di sini ada dua tipe ketidakpastian utama. Terdapat dua tipe ketidakpastian, yaitu ketidakpastian aleatori dan ketidakpastian epistemik. Ketidakpastian aleatori bersifat acak, yang merupakan variasi alami yang memang tidak bisa dihindari. Contohnya seperti, apakah koin yang dilempar akan jatuh ke sisi kepala atau ekor. Namun untuk tipe ini, hampir semua pihak sepakat bahwa ketidakpastian aleatori ditangani dengan probabilitas berbasis interpretasi frekuensi relatif. Sedangkan ketidakpastian epistemik merupakan
ketidakpastian yang muncul karena kurangnya pengetahuan. Jadi ketidakpastian ini bisa berkurang dengan penelitian, pengumpulan data, atau pengembangan model yang lebih baik. Contohnya, ketidakpastian tentang apakah model matematis merepresentasikan realita dengan benar. Ini merupakan ketidaktahuan tentang kerentanan yang belum ditemukan dalam sistem. Solusi untuk tipe ini tidak sesimpel itu dan memiliki banyak metode untuk merepresentasikannya. Nomor 2 di sini, metode untuk merepresentasikan ketidakpastian epistemik. Penulis telah mengidentifikasi beberapa metode untuk merepresentasikan ketidakpastian epistemik. Yang pertama adalah Bayesian Subjective Probability, yaitu pendekatan paling umum dan banyak digunakan. Probabilitas diinterpretasikan sebagai derajat keyakinan dari seorang ahli, bukan sebagai frekuensi objektif. Penulis menganalogikannya sebagai pernyataan probabilitas sama dengan 0,1. Berarti si penilai membandingkan ketidakpastiannya tentang kejadian A dengan standar menarik satu bola secara acak dari sebuah guci yang berisi 10 bola. Interpretasi ini lebih fleksibel daripada probabilitas frekuensi karena bisa diterapkan bahkan ketika data historik tidak tersedia. Yang kedua, ada interval probability. Digunakan ketika background knowledge tidak cukup untuk menentukan satu nilai probabilitas spesifik. Misalnya, alih-alih menggunakan probabilitas sama dengan 0,1, kita menggunakan interval antara 0,05 sampai 0,3. Pendekatan ini lebih transparan tentang ketidakpastian pengetahuan kita, namun menjadi kurang informatif bagi pengambil keputusan yang membutuhkan angka spesifik. Ketiga, ada possibility theory dan evidence theory. Untuk kasus di mana bahkan range probabilitas pun tidak bisa ditentukan secara kredibel. Teori kemungkinan dan teori bukti memberikan kerangka matematika alternatif. Misal, bayangkan kita hanya tahu bahwa suatu kuantitas X berada di interval 0 dan 1, dan nilai paling mungkin adalah 1/2. Dari pengetahuan ini saja, tidak ada cara untuk merepresentasikan suatu distribusi kemungkinan. Dan yang keempat, ada pendekatan integratif, yaitu dengan memadukan probabilitas dan strength of knowledge. Dengan ini, kedua bisa saling melengkapi. Caranya adalah dengan tetap menggunakan probabilitas sebagai alat utama untuk mengekspresikan ketidakpastian. Namun, tambahkan ukuran kuantitatif tentang kekuatan pengetahuan yang mendukung probabilitas tersebut. Hasilnya bukan hanya P, namun pasangan pre dan strength of knowledge. Yang ketiga adalah ketidakpastian model. Kita menggunakan model untuk merepresentasikan sistem dunia nyata dan memprediksi perilakunya. Namun, setiap model adalah penyederhanaan realita, dan karenanya tidak selalu mengandung ketidakpastian. Penulis menjabarkan bahwa ketidakpastian model sebaliknya diinterpretasikan sebagai ketidakpastian tentang error model, yang didefinisikan sebagai Gx kurang Y, di mana Y adalah kualitas yang ingin dikaji, dan Gx adalah model dari Y dengan parameter-parameter X. Dengan definisi ini, kita bisa menggunakan berbagai pendekatan untuk menilai ketidakpastian model. Dan yang keempat, ada analisis kepentingan ketidakpastian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian yang paling kritis dan berpengaruh paling besar pada ketidakpastian output dan risiko. Dengan ini, kita bisa memprioritaskan upaya pengurangan ketidakpastian pada tempat yang paling berdampak. Bagian kelima yaitu prinsip dan strategi manajemen risiko. Setelah memahami apa itu risiko dan bagaimana mengukurnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelolanya. Pada bagian ini, penulis membahas tentang prinsip-prinsip dan strategi manajemen risiko yang telah berkembang dalam beberapa dekade. Nah, tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dua pilar manajemen risiko yang sudah mapan. Yang pertama yaitu strategi-strategi manajemen risiko yang ada. Dan yang kedua adalah struktur proses manajemen risiko. Strategi utama manajemen risiko. Strategi utama manajemen risiko terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama adalah strategi berbasis risiko, yaitu penanganan risiko, penghindaran, pengurangan transfer, dan retensi menggunakan hasil risk assessment secara subjektif dengan menggunakan data dan analisis risiko
sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Yang kedua ada strategi kehati-hatian. Strategi ini dilakukan dengan pengendalian pengembangan, substitusi, faktor keamanan, redundansi, dan penguatan kemampuan. Dengan memperhatikan kemampuan untuk membaca gejala awal sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah strategi diskursif. Strategi ini menggunakan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui pengurangan ketidakpastian dan ambiguitas, dengan melibatkan klasifikasi fakta dan pihak-pihak yang terdampak. Selanjutnya, ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko umumnya dapat dipecah menjadi 6 langkah yang saling berurutan. Pertama, yaitu menetapkan konteks, mendefinisikan tujuan aktivitas manajemen risiko, menentukan goals, dan menetapkan kriteria. Dan yang kedua, mengidentifikasi situasi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi aktivitas yang dikaji, dengan menggunakan metode seperti checklist, HAZOP, atau FMEA. Ketiga, melakukan analisis sebab akibat. Bisa menggunakan teknik seperti fault tree analysis, event tree analysis, dan Bayesian networks. Keempat adalah membuat penilaian probabilitas peristiwa dan konsekuensinya, serta membuat deskripsi atau karakterisasi risiko. Kelima adalah dengan mengevaluasi risiko untuk menilai signifikansinya. Keenam, melakukan penanganan risiko berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini ada prinsip kehati-hatian. Karena topik ini masih diperdebatkan, prinsip ini memiliki dua interpretasi. Yang pertama, menyatakan bahwa jika konsekuensi suatu aktivitas bisa serius dan tunduk pada ketidakpastian ilmiah, maka langkah pencegahannya harus diambil atau aktivitas tersebut tidak boleh dilaksanakan. Interpretasi kedua menyatakan bahwa tindakan regulasi boleh diambil dalam situasi di mana pihak yang berpotensi berbahaya mungkin menimbulkan kerugian pada manusia atau lingkungan, bahkan jika bukti tentang dampak bahaya tersebut belum tersedia. Penulis di paper ini menyatakan bahwa adanya perbedaan antara prinsip kehati-hatian dan prinsip kewaspadaan. Prinsip kewaspadaan bersifat lebih spesifik dan hanya berlaku ketika fenomenanya belum cukup dipahami secara ilmiah. Sedangkan prinsip kehati-hatian memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak memerlukan ketidakpastian secara ilmiah. Yang kedua di sini ada robustness, atau dalam bahasa Indonesia adalah ketangguhan. Merupakan kemampuan sistem untuk tetap berfungsi atau mempertahankan komponen meski ada ketidakpastian, parameter yang variatif, atau gangguan yang tidak terdefinisi. Yang ketiga ada resilience. Berbeda dengan robustness, jika robustness tentang bertahan dari gangguan, resilience ini lebih tentang kemampuan untuk pulih dan beradaptasi setelah gangguan terjadi. Penelitian lain juga telah mengidentifikasi 4 kemampuan dari sistem yang resilience, yaitu kemampuan untuk merespon ancaman reguler dan irregular secara robust namun fleksibel. Kedua, kemampuan untuk memonitor apa yang terjadi termasuk performa diri sendiri. Ketiga, kemampuan untuk mengantisipasi event risiko dan peluang di masa depan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Keempat, ketidakpastian yang besar. Mengutip dari penelitian Cox, dilakukan review dan diskusi tentang pendekatan dan metode untuk menghadapi deep uncertain. Ia berpendapat bahwa metode robust dan adaptif memberikan terobosan nyata untuk meningkatkan prediksi dan keputusan dalam kasus-kasus ini. Cox menunjukkan bahwa ada 10 tools yang dapat membantu menghadapi deep uncertainty. Di antaranya adalah Unexpected Utility Theory, Multi-Purpose Model atau Scenarios, Robust Control, dan Robust Decision. Robust Optimization, Resampling, Adaptive Boosting, Bayesian Model Averaging, Low Regret Online Detection, Reinforcement Learning, dan Model Free Reinforcement Learning. Bagian kelima ada Black Swan dan kejutan. Bagian ini membahas teori Taleb yang mempopulerkan metafor Black Swan untuk menggambarkan peristiwa yang sangat tidak terduga dan berdampak ekstrim.
Penulis paper bersama rekannya telah mengembangkan berbagai tipe black swan dan mendiskusikan langkah-langkah untuk menghadapinya. Langkah ini termasuk peningkatan risk assessment yang lebih baik, serta penelaran analisis yang adaptif dan resilient. Bagian ke-6 ada risk kriteria dan ARP, yaitu batasan untuk menyederhanakan penilaian keseluruhan dan memastikan standar minimum pada area-area tertentu. Batasan untuk menyederhanakan penilaian keseluruhan dan memastikan standar minimum pada area-area tertentu terkait risiko biasanya disebut sebagai risk kriteria. Adapun prinsip ALARP yang merupakan singkatan dari as low as reasonably practicable. ALARP adalah prinsip pengurangan risiko yang populer, terutama di industri yang diregulasi. Prinsip ini menyatakan bahwa langkah pengurangan risiko harus diimplementasikan kecuali dapat dibuktikan bahwa biayanya secara gross tidak proporsional dengan manfaat yang diperoleh. Bagian ke-6 ada masa depan risk assessment dan manajemen. Selanjutnya ada pandangan penulis terkait bidang risk assessment dan risk management di masa depan. Yang pertama ada tantangan utama, yaitu perubahan dari estimasi akurat ke karakterisasi pengetahuan. Saat ini risk assessment sudah mapan dan adanya data yang cukup banyak, dan alat statistik yang telah dikembangkan berguna untuk banyak aplikasi. Namun, keputusan risiko semakin banyak berkaitan dengan situasi yang ditandai oleh ketidakpastian. Yang kedua ada tantangan baru. Kita akan dihadapkan dengan emerging risk tentang suatu aktivitas ketika background knowledge yang lemah menghasilkan kesulitan dalam menekankan konsekuensi. Untuk menghadapi emerging risk, kita perlu mengembangkan risk assessment yang mampu menangani tantangan-tantangan yang terkait dengan dimensi pengetahuan dan perubahan waktu. Ketiga, ada keamanan. Penulis menyebutkan aplikasi security sebagai area dengan potensi perbaikan besar. Dalam konteks keamanan, penilaian kuantitatif sering dilakukan berdasarkan penilaian tentang niat dan pengetahuan tanpa referensi skala probabilitas yang jelas. Adanya potensi besar untuk perbaikan dalam cara keamanan dengan mengembangkan framework yang mengintegrasikan keamanan standar dengan penanganan ketidakpastian. Bagian keempat yaitu keputusan sosial tentang risiko. Pengambilan keputusan sosial tentang risiko semakin sulit akibat banyak stakeholder yang beragam. Penulis telah mengidentifikasi beberapa tantangan dan isu riset penting dalam area ini. Yang pertama, bagaimana hasil penilaian risiko dan ketidakpastian seharusnya dideskripsikan, divisualisasikan, dan dikomunikasikan secara efektif untuk penggunaan informatif dalam proses pengambilan keputusan sosial yang melibatkan banyak stakeholder yang beragam. Yang kedua, bagaimana isu-isu akseptabilitas risiko perlu dalam kaitannya dengan alat-alat pengukuran yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang akseptabilitas risiko dengan mempertimbangkan proses penciptaan nilai tingkat sosial. Selanjutnya, yaitu bagaimana managerial review and judgment seharusnya mendefinisikan dalam konteks sosial yang kompleks ini. Selanjutnya, dalam situasi pengambilan keputusan antara generasi, framework dan preferensi apa yang tersedia, apa kewajiban kita kepada generasi mendatang. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mendeskripsikan dan merepresentasikan hasil risk assessment secara jelas, termasuk asumsi-asumsi yang dibuat dan justifikasinya. Bagaimana kita bisa menampilkan informasi risiko tanpa salah merepresentasikan apa yang kita ketahui dan kita tidak ketahui. Bagaimana kita merepresentasikan dan menghitung ketidakpastian secara akurat agar kepercayaan pada hasil risiko terjustifikasi. Dan yang terakhir, bagaimana kita menyatakan seberapa baik eksperimen judgment kita dan bagaimana cara meningkatkannya. Dan bagian terakhir ada kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan utama yang dihasilkan untuk pembahasan ini. Yang pertama, fondasi ilmiah masih perlu diperkuat. Meskipun risk assessment dan risk management sudah mapan sebagai bidang ilmu, fondasi ilmiahnya masih agak goyah pada beberapa isu penting. Baik teori maupun praktik masih mengandalkan perspektif dan prinsip yang dalam beberapa kasus bisa secara serius menyesatkan pengambilan keputusan. Contoh utamanya adalah konsepsi umum risiko sebagai expected value
atau distribusi probabilitas semata, tanpa mempertimbangkan dimensi ketidakpastian dan kekuatan pengetahuan. Dan yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa upaya riset integratif telah dilakukan untuk membangun perspektif yang lebih luas tentang konseptualisasi, pengkajian, dan pengelolaan risiko. Penulis paper melihat arah pemikiran integratif ini sebagai esensial untuk mengembangkan risiko dan membangun platform ilmiah yang kuat dan menyatu. Tren ini mencakup konsep dan istilah yang lebih terdefinisi, penekanan pada deskripsi dan karakterisasi pengetahuan dalam risk assessment, cara ketidakpastian ditangani, cara pemikiran risiko dikombinasikan dengan prinsip, serta metode robustness dan resilience.